dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu kembali dalam program Syiar Sahur NTV bersama saya Muhammad Irsal. Sambil menemani Anda bersantap sahur, kami akan mengajak Anda berbincang bersama Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis yang kali ini kita akan bahas terkait dengan menjadi generasi milenial yang bahagia. Sebelum kita ke milenialnya secara khusus, Kiai, ini menurut Kiai apa sih sebenarnya makna kebahagiaan itu sendiri bagi kita umat manusia begitu? Kalau bahagia itu hasanah, baik ya. Jadi baik itu artinya pertama sesuai yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu tergantung kepada apakah yang kita harapkan adalah suatu yang baik menurut agama. Nah, itu ukurannya mana baik itu, harapan itu. Harapan yang sesuai nafsu dia akan melenceng dari kebahagiaan, dia akan menjadi kesenangan. Senang itu bisa semu, bisa tidak. Tapi kalau bahagia, dia sudah bahagia, kesenangan yang arahnya benar, dan kalau secara agama, dia juga sesuai dengan tuntunan Allah. Contoh yang paling mudah, biar nggak terlalu ngawang-ngawang nih, anak-anak muda. Kita bisa senang-senang loh dengan perempuan. Nah, ketika ini dalam akatan nikah, kemudian dengan cara kita juga baik bikin hubungan keluarga, keluarga kita dan keluarga pasangan kita, itu bahagia. Contohnya apa? Ketika dia hamil, semua bahagia. Padahal orang hamil itu hasilnya apa? Hubungan intim. Kan nggak ada orang hamil tanpa hubungan intim. Itu hanya Allah berikan spesial lah kepada Siti Maryam gitu ya. Allah berikan spesial. Kalau kita sekarang kalau ada orang hamil ya pasti karena ada yang menghubungi dalam kata seperti ada yang mengintimi dalam bahasa kita. Nah, sebaliknya kesenangan laki perempuan dilakukan. Tapi tanpa ikatan pernikahan, senang-senang dia. Bisa pesta dan seterusnya. Tapi ketika hamil, itu ya dirinya sedih, pasangannya sedih, keluarganya sedih. Padahal itu akibat yang sama. Coba kalau dia dilakukan dengan cara baik-baik. Itulah bahagia, artinya kesenangan yang itu sesuai dengan tuntunan agama bagi kami yang beragama. Perseptifnya adalah perspektif agama menurut Islam sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia lakonin dengan baik. Itu menjadi kebahagiaan. Maka disebut fid dunya hasanah, mendapatkan yang diinginkan di dunia. Karena orang bahagia itu kalau sesuai yang diinginkan. Kalau Mas Irsal itu nggak senang baca, saya kasih buku, itu nggak ada artinya. Lebih baik dikasihin motor. Padahal ini lebih daripada beli mobil. Nah, tapi ya gitu. Kalau orang senangnya buku, saya senang mentelaah manuskrip. Kemudian saya mendapatkan manuskrip. Wah, bahagia sekali. Ini hanya saya yang punya. Gitu. Ya sama dengan perempuan, ya kan, yang senangnya adalah umpamanya hiasan. Nah, itu. Senangnya adalah ya suatu yang harta tampak gitu ya. Sementara laki-laki senangnya adalah mendapatkan perempuan. Jarang laki-laki yang mata harta, itu jarang. Ya. Tapi yang laki-laki terpikat oleh perempuan banyak. Tapi kalau perempuan yang banyak itu yang mata harta. Jarang yang terpikat oleh kegantengan Mas Irsal umpamanya. Nah, ini kan sesuai dengan kesenangan dan harapan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran, hadis, petunjuk agama itu menjadi sebuah kebahagiaan. Tapi ketika kesenangan, harapan tidak sesuai dengan koridor yang ada pada ajaran nilai kebenaran dalam ini adalah agama, maka kesenangan mungkin senang tapi semua tidak menjadi kebahagiaan. Baik, Kiai, kalau Islam mengatur kebahagiaan itu seperti apa sih? Kalau hikmah dari kesedihan kan pasti Allah kaitkan dengan kebahagiaan yang akan datang. Apakah kebahagiaan yang Allah kasih juga akan disertai dengan kesedihan yang akan datang juga? Tidak. Kalau kita umpamanya di dunia itu seringkali kesedihan, kalau itu di jalan Allah pasti akan ada kebahagiaan. Tapi kalau bukan di jalan Allah, kesedihan akan terus dengan kesedihan. Gitu. Jadi kalau dalam kebahagiaan itu dalam ranah jalan Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, sungguhnya bersama dengan kesedihan akan ada kemudahan. Itu di jalan Allah. Tapi kalau di jalan Allah inna ma'al yusri yusron, seperti halnya kebahagiaan terus. Contoh umpamanya yang paling mudah yang kita bisa lakukan seperti pernikahan itu. Bahagia nikahnya, punya anak bahagia, kemudian meninggal bahagia, anaknya mendoakan, anaknya meneruskan cita-citanya. Tetapi ketika umpamanya di dalam perjuangan kita,
Kita capek-capek, saya bikin pesantren, capek-capek. Saya harus berusaha, kadang-kadang saya harus menelan kecewa, orang yang kita harapkan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Kecewa itu kan, harapan tidak tercapai itu kan kecewa. Gitu loh, harapan kita. Kalau kita nggak pernah punya harapan, ya nggak pernah ada bahagia, jalan gitu lewat aja. Makanya anak-anak Gen Z ini mungkin dari keluarga yang mampu, dibeliin mobil, mungkin nggak merasa bahagia. Kenapa? Nggak tahu sedihnya dan bagaimana proses beli mobil. Tapi kita yang ngumpulin dari 100.000, 200.000, kebeli motor, Masya Allah, itu pagi disemprot, malam dicuci terus. Karena apa? Saking bahagianya proses itu. Karena dia mendapatnya dari proses itu. Gitu. Maka kadang-kadang kenapa sesuatu menjadi kurang berharga? Karena kita cara mendapatnya kurang ada effortnya, kurang ada prosesnya. Oleh karena itu di dalam kebahagiaan kita, pastikan jalan di jalan yang benar, kemudian mendapatkan yang diharapkan. Bahkan kalau di jalan yang benar tidak mendapatkan yang kita harapkan pun masih ada harapan akan mendapatkan di akhirat kelak. Ketika kita berbuat baik sama orang, berjuang untuk kebaikan orang, dibalas dengan sesuatu yang buruk. Ya, perjuangan para nabi kan banyak yang tidak banyak pengikutnya, mungkin kecewa. Tetapi kecewa hanya sebentar. Kita hidup ini kan cuma sebentar. Berapa sih hidup ini? 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau hitung-hitungan kita mulai dari dewasa 20 tahun, jadi hanya ada 43 tahun dah orang itu berproses. Mungkin ketika dia sudah berkarir di atas 25 tahun, ya berarti hanya cuman ada sekitar 38 tahun proses. Sedikit sekali orang itu untuk berproses di dalam kehidupan. Jadi kecewaan hanya sebentar, sementara Allah menjanjikan di akhirat kelak adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu teman-teman yang Gen Z ini, Gen Z ini kan pikirannya seringkali pendek, tapi kehidupan masih panjang. Udah yang penting gua bahagia sekarang, antem dulu urusan belakangan. Padahal dia akan mengalami hidup yang panjang. Baik, lebih relatif cenderung berpikir singkat begitu Kiai ya? Ya, orang tua sebaliknya berpikir panjang padahal hidupnya tinggal sebentar. Baik, itulah perbedaan antar generasi. Nah berikutnya generasi milenial sama generasi kolonial. Baik, kalau istilah sekarang nih sedih secukupnya, bahagia secukupnya. Karena sejatinya kalau yang berlebihan itu tidak baik ya Kiai. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan bahas terkait dengan ini, tapi usai jeda berikut pemirsa Syiar Sahur NTV masih akan kembali sesaat. In akasila diddihi idza tajawazal amru an haddihi. Kalau sesuatu melewati batas kewajarannya, dia akan berbalik kepada perlawanannya. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur NTV, masih bersama Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kita berbicara terkait tadi, Kiai sudah ngasih bocoran terkait Gen Z dan milenial. Tapi sebelum kita bahas itu, saya kembali tadi pertanyaan menggantung, sedih secukupnya, bahagia secukupnya, itu benar atau mungkin bahagia sebanyak-banyaknya, sedih sedikit-dikitnya, bagaimana? Ya, kita makna cukup itu apa sih? Dan makna sebanyak-banyak. Mungkin banyak tapi nggak cukup. Makanya kalau definisi orang kaya itu bukan yang penghasilannya banyak, tapi penghasilannya yang cukup. Lebih dari kecukupan menjadi kaya. Punya gaji 20 juta, biaya-biayanya 25 juta, dia miskin. Gaji 5 juta, tapi kebutuhan sudah terpenuhin, itu kaya, lebih dari kecukupannya. Oleh karena itu sebenarnya dalam hidup ini memang tidak boleh berlebihan. Apapun nggak boleh berlebihan. Kalau kita ini in akasila diddihi idza tajawazal amru an haddihi, kalau sesuatu melewati batas kewajarannya, dia akan berbalik kepada perlawanannya.
makan itu enak, menyehatkan. Tapi makan berlebihan, jadi nggak sehat. Gitu ya. Kita berpuasa itu bagus ini. Nah, tapi kita terus kurang makan terus, jadi gizi buruk. Nah, jadi memang nggak boleh kita berlebihan. Seperlunya. Nah, kalau gitu seperlunya. Secukupnya ya bisa digunakan secukupnya. Tapi bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi ya cukup lah. Makanya kalau kita berlawan atau bermusuh dengan siapapun itu sekedarnya saja. Jangan bermusuh berlebihan sama orang. Memusuhin orang berlebihan. Memusuhin orang boleh Pak. Bukan orang yang dimusuhin oleh kita. Adalah keburukannya. Itu. Jangan sampai orangnya. Kita sayangi orangnya biar jadi orang baik. Begitu juga mencintai seseorang. Sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Anda kalau terlalu nyandarkan kepada dia. Ketika tidak ada Anda akan jatuh. Itu sama dengan orang nyandar di rambut. Kan macam perempuan itu kalau udah masalah ya gini kan. Itu kalau sampai begini sampai dia nggak bisa berdiri sendiri, ketika dia ditinggal oleh pasangannya, dia akan jatuh. Tapi kalau nyandar hanya kepalanya, badan tetap tegak. Ketika tidak ada dia bisa bangun kembali. Kira-kira seperti itu di dalam hidup. Jangan terlalu disandarkan kepada benda ini. Tapi kita berdiri nanti bisa tegak kalau kita berdiri bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tegak. Baik. Kiai sudah menyebutkan Gen Z ketika menerima sesuatu yang memang harganya fantastis begitu ya. Ekspresinya biasa karena mereka belum mengetahui proses mendapatkan hal yang mereka inginkan itu seperti apa. Sementara kaum milenial ini kalau capek sedikit healing, capek sedikit traveling begitu ya, lelah fisik, lelah hati begitu juga ya Kiai. Mereka ada cara yang mereka gunakan untuk merilis kelelahan itu. Kalau dalam Islam sebenarnya kalau manusia sedang lelah hati, lelah fisik, adakah yang mengajarkan itu, Kiai? Ya kita kan diperintahkan kul siru fil ardi. Kita disuruh banyak berjalan di muka bumi. Famkusu, bahkan kita diminta untuk terus ya melewati di berbagai alur. Kita sekarang bisa lewat di lautan, bisa lewat di udara kita. Jadi sebenarnya nggak ada yang dilarang dalam Islam menikmati hidup ini. Menikmati laut karena memang untuk kita, menikmati udara karena untuk kita. Bahkan kita tidak boleh menghancurkan, merusak sesuatu yang ada di muka bumi ini karena itu akan membuat rusaknya kita. Jadi kalau itu kembali pada karakter. Saya ini karakter kerja yang nggak bisa di kantor. Ya jangan dipaksa saya itu suruh ngantor. Saya mulai dulu senangnya yang bebas, kemudian ya uangnya bebas juga, nggak jelas dari mana datangnya uang gitu kan. Kerjaan yang bebas, uangnya bebas, bisa banyak, bisa sedikit. Kerjaan yang pasti uangnya pasti. Apakah banyak ataupun sedikit. Jadi soal banyak dan sedikit tidak berpengaruh soal bebas dan tidak bebasnya. Sama dengan generasi Z sekarang ini dan milenial itu rata-rata adalah generasi merdeka. Mereka mau kerjanya hanya sambil ngopi, mereka juga kerjanya yang sambil santai di rumah. Bahkan mereka mungkin kerjanya bisa sambil healing kemana, traveling kemana. Tapi dia connecting kerja di mana dia bisa bekerja. Dia tidak mau terikat dengan satu tempat. Saya pikir sah-sah saja dalam Islam memperlakukan itu. Islam nggak pernah melarang, yang penting tidak berbuat maksiat. Tidak berbuat haram. Itu yang penting. Dimanapun boleh. Jadi kerja yang nyaman itu yang sesuai dengan karakternya. Dan karakter itu pemberian dari Allah. Gak bisa kita itu bikin sendiri. Wah saya mau karakter yang orangnya terikat. Padahal kita senangnya bebas ya. Sebaliknya orang itu kalau senang terikat pas bebas nggak nyaman sama sekali, kok nggak ada yang mengendalikan saya gitu. Jadi tergantung pada karakter masing-masing. Makanya kita ketemu dengan orang berbeda rasa, berbeda selera dan berbeda kemauan. Makanya kita harus saling mengerti. Anak sekarang ya anak yang lebih bebas. Saya punya anak berbeda dengan ketika saya dengan orang tua dulu gitu loh. Dulu kan dengan mudah kita jodohin anak dengan siapapun. Anak sekarang udah beda. Dulu kalau kita jodohin anak ditawarin kamu mau nikah ya. Ketika diam berarti iya. Sekarang kalau diam berarti nggak mau. Karena kalau mau dia langsung iya. Bahkan dia yang ngatur sendiri. Mau acaranya seperti apa. Prosesnya seperti apa. Ini Mas Irsal nanti kalau udah menikah itu. Jadi ketahuan deh kalau saya belum menikah. Insya Allah ya. Nah itu segera itu ya. Itu nanti lagi kiamat Insya kita Allah, ini. Amin. Semoga didekatkan jodohnya ya. Iya. Semua itu bisa berubah gitu ya. Pola kehidupan ini dan orang cenderung pada zamannya. Al-insan ibnu zaman katanya Ibnu Khaldun itu. Manusia ini adalah produk dari zamannya. Jadi sama lah dengan kita hidup di Jakarta itu.
posturnya beda dengan hidup di Bandung. Orang hidup di Bandung beda dengan hidup di Jawa. Orang hidup Jawa beda dengan Sumatera. Bahkan itu berpengaruh pada bentuk tubuhnya, bahkan kepada kulitnya. Ini orang Jawa ini orang Bandung, orang Sunda. Itu kan alam membentuk. Bahkan kita yang hidup umpamanya orang-orang yang Eropa itu umpamanya bukan hitam tapi hijau matanya umpamanya kan. Itu beda dengan tempat. Bahkan kulit itu mempengaruhi dari kondisi. Nah, zaman pun juga begitu kepada pola pikir. Jadi anak sekarang susah disuruh kayak berjuang sampai dia sengsara, itu susah anak sekarang. Tapi berarti memang zamannya nggak nuntut seperti kita dulu. Kalau kita dulu kan berjuang tuh sampai mati-matian ya. Kuliah sambil naik bis, kaki satu kemudian lompat satunya. Itu bisa. Sekarang nggak ada anak mau begitu. Capek dikit, aduh nggak, lebih baik saya di rumah aja. Rasa berjuangnya lebih rendah daripada kaum sebelumnya ya. Karena memang fasilitasnya ada. Dulu tidak bisa kalau tidak begitu. Fasilitasnya belum ada. Dulu itu kita nggak ada masalah, nggak pegang HP. Dulu nggak ada. Sekarang orang nggak pegang HP. Itu lebih baik nggak makan siang. Kalau nggak ada kuotanya. Ya, mereka tuh bela-belain mencari makan siang yang gratis. Uang makan siangnya dipakai beli kuota. Karena nggak mungkin mereka nggak connecting. Zamannya sudah beda ternyata. Dulu kita harus jalan kaki. Dulu kita harus naik kendaraan. Berjibaku. Sekarang udah minta yang lebih nyaman. Naik kereta aja kalau yang bukan bisnis atau eksekutif udah nggak enak. Dulu yang penting naik pesawat. Sekarang naik pesawat. Ekonomi pesawat. Bisnis dong kan gitu. Zamannya sudah beda. Makanya kalau tantangannya juga sudah beda. Tantangan kaum milenial yang sekarang mungkin jadi guru. Kalau zaman saya dulu kalau ketemu dengan guru agama tidak sholat, tangannya dipukul berkali-kali sesuai apa yang dia tinggalkan. Tapi kalau sekarang ketika dipukul sekali karena tidak sholat, justru bermain dengan hukum, laporan dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas kayaknya. Tapi usai jeda kita akan kembali sesaat lagi. Bagaimana anak-anak ini belajar pada keilmuan yang sejati daripada belajar pada keilmuan yang semu. Anda kembali bersama kami di program Syiar Sahur NTV, masih bersama Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kita bicara soal tantangan kaum milenial sekarang nih. Kalau tadi di sebelumnya saya sudah memberikan sedikit bocoran tantangan kaum milenial yang sekarang mungkin menjadi guru begitu ya. Ada perbedaan perlakuan dan juga perbedaan sikap antara generasi milenial dengan generasi Z. Kalau Kiai bisa sampaikan tantangan yang mungkin akan kembali dihadapi oleh kaum milenial di zaman sekarang ini seperti apa? Pertama memang tantangan paling utama post-truth. Saya masih menganggap itu tantangan bagi generasi sekarang. Mereka itu merasa yang dipikirkan sendiri itu yang kebenaran. Kemudian mencari setiap informasi yang membenarkan pikirannya. Ini bahaya. Karena apa? Dia tidak menerima terhadap kebenaran dan diskusi yang mungkin muncul dari luar. Atau mengubah keyakinannya yang salah menjadi benar. Itu masalah. Termasuk tadi soal pendidikan, guru. Dulu itu kalau orang datang ke guru, apa saja apa katanya guru. Sehingga ketika ada masalah, itu langsung ngomelin anaknya. Kamu pasti nakal loh ditindak sama gurunya. Sekarang beda orang tua. Ketika ada masalah, pasti gurunya yang nggak benar. Gurunya yang diperkarakan. Itu mindsetnya sudah berbeda, menganggap guru itu adalah pekerja. Kalau dulu guru dianggap pahlawan karena dapat mengarahkan kepada kebenaran. Kalau sekarang guru kadang-kadang dihitung sebagai pekerjaan sehingga dianggap dia memenuhi kepada dia yang sudah bayar itu. Nah, itu berpengaruh kepada anaknya menjadi kurang menghormati guru. Dalam konteks saya orang pesantren itu menjadi tidak ada berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu itu artinya ilmu yang didapatkan yang banyak tidak membawa dia kepada kebaikan. Kebaikan yang utama di dalam berilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Punya ilmu tak tambah dekat kepada Allah, itu sebenarnya jadi malapetaka. Ekonom itu bukan mensejahterakan orang tapi ngakalin ekonominya orang gitu. Ahli hukum
pinter dia. Contohnya mana? Ya kalau dia tidak mendapatkan barokahnya ilmu, dia hanya menjadi orang hukuman gitu, bukan dia memperbaiki hukum, menata hukum, tidak. Nah, kita sebenarnya harus mengarahkan anak-anak ini yang punya kemerdekaan berpikir, kemudian fasilitas yang mumpuni. Dulu kalau kita belajar, ketika saya nulis skripsi, saya itu mencari satu buku tuh muter dari perpustakaan ke perpustakaan yang lain. Nah sekarang saya yang penting punya passwordnya, saya bisa akses di sini jurnal Amerika, jurnal di Singapura, jurnal di Australia. Ya kita banyak yang PDF tersebar di mana-mana, buku itu kita bisa ngambil lah dari berbagai channel itu. Akhirnya apa? Waktu untuk mencari tempat-tempat buku itu kita sekarang bisa dilakukan dengan lebih mudah. Jadi tidak salah juga anak-anak kita itu effortnya lebih kecil karena memang fasilitas lebih ada. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana anak-anak ini belajar pada keilmuan yang sejati daripada belajar pada keilmuan yang semu. Seperti apa? Dari informasi hanya sekedar media sosial atau sekedar dengan web atau dengan sebar YouTube. Mereka nggak mau akses kepada buku yang benar dan teori yang sebenarnya. Nah ini dalam aspek keilmuan. Dalam aspek harta, ini seringkali sekarang yang cepat kaya adalah yang sifatnya ya di dunia maya, ya dari fintech umpamanya kalau dalam keuangan itu umpamanya dari sukuk atau berkaitan dengan pasar modal. Ini kan hanya permainan uang dari angka ke angka. Apakah bisa mesejahterakan kita? Ini alat tukar, tapi menjadi alat investasi. Di alat investasi akhirnya orang tidak berproduksi. Nah, bahayanya bagi kita tantangan ke depan produksi adalah dari tempat-tempat yang tidak sehat. Bagi kami Islam tidak halal, menjadi tidak sehat. Ada yang sehat berkenaan dengan konsumsinya, ada berkenaan dengan persoalan isu global. Kayak umpamanya ada seruan memboikot untuk produk-produk Israel. Itu kan tidak sehat dalam konteks kemanusiaan karena hasilnya disumbangkan kepada amunisi atau kekuatan Israel untuk melakukan agresi kepada Palestina. Itu orang nggak paham itu kan. Pokoknya saya beli produk siapa, nggak tahu. Wah perempuan beli skincare lah atau apalah yang dipakai untuk kepentingan. Dia nggak tahu bahwa terbuat dari apa, dari babi, terbuat dari mana gitu ya. Bahkan mungkin merusak lingkungan dan seterusnya. Ini kan persoalan global begini tidak terpikirkan. Karena itu tadi kadang-kadang masih banyak anak-anak kita ini generasi-generasi Z dan milenial yang berpikirnya pendek. Pokoknya saya bisa langsung kelihatan cantik, saya langsung trendy, saya langsung kaya, saya langsung populer gitu. Akhirnya apa? Sampai pada puncak itu bagaikan fata morgana. Oh ternyata nggak ada apa-apanya. Yang menurut saya itu orang itu bahagia kalau udah terkenal. Ternyata sibuk sendiri kemana-mana disapa banyak orang. Ribet, nggak bisa kita tenang kemana-mana disapa. Inilah. Saya aja nggak terkenal kadang-kadang ribet gitu loh. Kalau nggak sabar-sabar kan gitu. Artinya saya ingin mencontohkan orang kadang-kadang mendambakan anak muda sekarang dengan popularitas akan bahagia. Ternyata bikin masalah. Karena udah popularitas dia nggak bisa bekerja apa adanya. Ketika umpamanya berkenaan dengan ekonomi yang mulai turun kan akhirnya stres, akhirnya bunuh diri. Nah ini yang saya ungkap juga generasi milenial yang stres, galau, ini cenderung mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan masalahnya itu. Salah satunya dengan bunuh diri. Apakah ini tanda bahwa mereka-mereka ini yang dekat dengan pemikiran singkat, mengakhiri jalan hidup untuk mengakhiri kegalauannya, kestresannya itu bukti bahwa jauh dari ajaran agama begitu, Kiai? Ya, bisa juga orang beragama tapi imannya tidak mendalam. Tidak semua orang tidak beragama. Jadi sekedar beragama tapi dia tidak mendalami agamanya. Makanya muslim tapi ngerti nggak Al-Quran? Enggak. Gimana dengan iman? Akidahnya apa? Enggak ngerti. Bagaimana yakin kepada Allah? Enggak ngerti. Makanya kan yang wajib bagi orang tua pertama adalah menanamkan iman itu. Kalau datang ada iman ya apa yang terjadi kita serahkan kepada Allah. Kita hanya berusaha saja. Tapi memang nggak mudah kita ini menjadi orang yang tangguh sampai Allah menyebutkan la tai'asu. Nah, jangan sampai kamu berputus asa. Karena seringkali mengalami persoalan-persoalan itu menjadi orang putus asa. Yang bisa ngomong begini kan kalau berhasil terus. Kita lah sedang nyaman, enak kan. Oh sabar gitu. Iya sabar kalau nggak menimpa ma ente. Oh puyang juga kan gitu. Jadi kita saling menasihati itu tujuannya apa? Ya biar kita sebenarnya bisa punya kekuatan. Makanya kalau ada punya musibah, kita menjenguk, kita datang, oh ya saya masih punya teman, membuat dia lebih kuat.
Itu Islam mengajarkan kita. Kalau ada orang yang nggak mampu, kita bantu. Membuat orang, kalau sudah tidak mampu juga, kita juga di mana-mana gagal. Kemudian orang kok sinis. Kadang-kadang dia baper loh. Orang nggak nyapa aja dianggap sinis. Mau nyapa, dianggap kita ngerendahin. Itu serba repot. Kadang-kadang orang yang sedang drop itu serba sulit. Mirip sama istri mau PMS, gitu ya. Lebih sensitif. Sensitif dia. Ya kadang-kadang gitu, diajak nggak mau, pas ditinggal marah. Mau diapain itu sudah? Ya kan? Ayo berangkat. Enggak, pas ditinggal. Enggak ngajak-ngajak katanya kan. Baik, dari apa yang sudah kita bicarakan, kesimpulan secara singkat saja terkait dengan bagaimana kaum milenial ini mendapatkan kebahagiaan yang hakiki menurut Islam. Pertama, teman-teman, adik-adikku sekalian, Gen Z itu jangan lupa bekali diri itu dengan keimanan kepada Allah. Kemudian mengerti tentang agamanya, memahami dan melaksanakan. Kemudian kita tidak dilarang untuk menikmati apa yang ada di muka bumi, yang penting jangan berlebihan. Tadi istilahnya secukupnya atau sekedarnya, sekedar bahagia. Kayak kita makan, sekedar kita merasakan, sekedar kita juga bisa menutup umpamanya kebutuhan dari perut. Tapi jangan berlebihan biar kita nggak gendut. Orang biar gendut biasanya makannya sampai udah kenyang ditambah terus gitu lah. Itu biasanya berlebihan. Dan apapun jangan terlalu menggantungkan kepada yang di sekitar kita. Gantungkanlah diri kita kepada Allah. Saya ingin beri filosofi kepada burung. Kenapa burung tak pernah takut dia hinggap di ranting yang rapuh? Karena dia tidak pernah mengandalkan bahwa dia akan terus hinggap di atas ranting yang rapuh itu. Kemana dia akan bersandar? Dia bisa berterbang dengan sayapnya andaikan ranting itu rapuh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, nggak usah terlalu berpasrah dengan di mana kita berada. Itu hanya sekedar kita hinggap sebagaimana perintah Allah untuk kita bekerja. Tapi dari suatu tempat yang tidak nyaman atau kita harus keluar, satu tempat yang itu tidak bisa menerima kita, maka kita harus tempat yang lain. Mungkin Allah akan menunjukkan ada tempat yang lebih tepat pada kita dan yang lebih kita bahagia. Artinya kebahagiaan bisa kita ambil kalau kita ini berdasarkan kepada prinsip yang benar adalah agama Islam. Kemudian kita melakukannya. Yang kita lakukan dipersembahkan kepada Allah tanpa kita menafikan untuk menikmati rahmat dari Allah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa berlebihan dan mengambil secukupnya. Baik, luar biasa. Terima kasih Kiai Holil Nafis telah bergabung bersama kami di Syiar Sahur NTV. Pemirsa, Syiar Sahur NTV harus saya akhiri. Kita bertemu di program Syiar Sahur NTV berikutnya. Saya Muhammad Irsal pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.